warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siang hari ini, materi yang akan Ibu sampaikan tentang idola. Ada yang tahu artinya idola apa? Oh iya, sebelum memulai pelajaran berdoa dulu ya, Ibu sampai lupa. Doa mau dipimpin siapa? Mas Gus? Mas Gus, ayo coba gantian Mas Gus. Sebelum mulai pelajaran, marilah. Ayo Mas Gus. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan biasanya apa? Memutarkan video. Ada yang sudah hafal lagu 25 Nabi? Kalau ada yang sudah hafal, ditirukan ya. Yang belakang kelihatan deh.
tentang apa tadi? Satunya. Nabi. Ada berapa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui dan imani? 25. Mengimani rasul dan nabi merupakan salah satu rukun iman yang keberapa? Ada yang tahu? Rukun iman keberapa? Mbak Wawa mungkin tahu? Enggak. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Tuhan. Yang kedua, iman kepada kitab. Malaikat apa kitab dulu? Kitab. Terus kemudian iman kepada malaikat. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian materi hari ini adalah Rasulullah adalah idolaku. Ada yang tahu artinya idola? Idola ada yang tahu? Idola itu rasa suka kepada seseorang yang entah itu suka dari karena sikapnya, karena fisiknya. Yang pertama itu yang paling mendominasi rasa suka karena sikapnya, dan salah satu Rasulullah yang wajib kita idolakan adalah yang akan kita bahas sekarang. Nabi siapa? Ayo, yang ada di materi Nabi siapa? Bisa Nabi Daud. Idola itu seperti ini misalnya. Misalnya kakaknya Mbak Rara itu kan mengidolakan segrup boyband dari Korea. Nah, itu tuh rasa sukanya itu entah dari sikapnya, orangnya itu humble, misalnya orangnya ramah kepada penggemar-penggemarnya itu, suka bercanda. Salah satunya grup band dari Korea itu kan ada terdiri beberapa orang, dan salah satunya misalnya kakaknya Mbak Rara mengidolakan siapa. Nah, itu karena sikapnya, orangnya itu humoris, suka bercanda. Nah, itu kan jadi mengidolakan. Jadi diri kita itu suka terhadap seseorang. Nah, nantinya kita akan mencontoh perilakunya. Misalnya dari sikapnya itu, sikap humorisnya, nanti aku mau kayak gitu, itu orangnya humoris, jadi banyak penggemarnya, jadi banyak yang mengidolakan. Ya, seperti itu. Salah satu contoh mengidolakan seseorang. Nah, kalau orang Islam wajib mengidolakan Rasul Allah. Dan yang kita pelajari sekarang adalah Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda, merupakan keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Hud, terus kemudian Nabi Soleh, Ibrahim. Nah, ini tuh Nabi Daud adalah salah satu keturunan, salah satu keluarganya yang ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi itu semuanya bersaudara, tinggal urutannya aja. Nah, ini Nabi Daud itu adalah urutan yang ke-13. Hidup pada masa Raja Talut, raja yang beriman, dan salah satu lagi Raja Jalut yang kafir. Nah, ketika terjadi peperangan antara tentara Talut dan Jalut, salah satu bala tentaranya itu adalah Nabi Daud, salah seorang bala tentara dari raja yang beriman memerangi raja yang zalim, membunuh Raja Jalut. Raja Jalut ini adalah seorang raja yang seperti raksasa, gambarannya itu orangnya besar seperti raksasa, kejam, zalim, dan salah satunya itu ketika dia menginginkan harta seseorang, misalnya datang ke kampung, dia menginginkan harta seseorang tersebut. Nah, kalau orangnya itu tidak memberikan hartanya, maka rumahnya akan dibakar. Kejam nggak kalau raja seperti itu? Tiba-tiba datang, bakar rumah orang, mau ngambil harta orang. Nah, pada zaman itu Nabi Daud ini salah seorang bala tentaranya yang memerangi
Jalut, raja yang zalim tersebut. Kemudian setelah bala tentara dari raja yang beriman tadi siapa? Raja siapa? Talut. Nah, kan akhirnya perang tuh kan sama Raja Jalut yang zalim, yang beriman Raja Talut, yang zalim Raja Jalut. Perang mau merebutkan kekuasaan, mau melengsarkan Raja Jalut, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan, dan yang bisa mengalahkan itu hanya Nabi Daud, hanya dengan sebuah batu dari ketapel. Ada yang tahu ketapel? Kalau bahasa Jawanya, pelintangan. Pas perang itu Nabi Daud kan Raja Talut bilang, kalau misalkan ada yang bisa mengalahkan Raja Zalim ini, Raja Jalut ini, maka orangnya itu pokoknya senggel satu lawan satu, karena bala tentara yang lain itu tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Jalut karena saking besarnya, saking kejamnya. Kemudian tapi Nabi Daud itu memberanikan diri karena kekuatan dari Allah, karena bantuan dari Allah juga. Akhirnya Nabi Daud maju. Raja Talut ini mengumumkan, kalau misalkan ada yang bisa mengalahkan Raja Zalim ini, maka akan aku jadikan sebagai seorang menantu. Kemudian Nabi Daud maju dan akhirnya mengalahkan Raja yang zalim ini, Raja Jalut, dan diangkat sebagai seorang menantu. Pada umur ke-40 tahun, Raja Talut ini meninggal, dan kemudian Nabi Daud diangkat menjadi sebagai raja. Salah satu ayat yang harus kita halaman yang pertama, salah satu Quran surah salah satu ayat dari Quran surah Al-Isra ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura. Ini apa? Ayat yang menceritakan apa artinya? Dan Tuhanmu lebih mengetahui yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Kami berikan Zabur kepada Daud. Salah satu mukjizat lagi dari Nabi Daud adalah kitab Zabur. Ada yang pernah lihat kitab Zabur? Ya, karena kitab-kitab yang wajib, yang kitab itu yang wajib kita imani ada 4, tapi salah Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Nah, yang ketiga ini pada zamannya nabi-nabi yang terdahulu yang sudah diangkat oleh Allah. Jadi ketiga kitab ini sudah tidak ada di bumi. Yang ada hanyalah misal Al-Quran. Kalau agama Kristen ada kitab Injil, tapi itu tidak berlaku bagi kaum Muslim karena kitab Injil yang wajib diimani itu sudah diambil oleh Allah. Karena kitab Injil pada umat Islam adalah pada zaman Nabi Isa. Sedangkan masa sekarang ini Nabi yang wajib kita imani dari kitab dari Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Kemudian di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam itu melunakkan besi seperti lilin. Ada yang pernah lihat besi meleleh cair? Besi meleleh itu bisa meleleh, besi yang keras itu bisa meleleh kalau kita panaskan dengan api yang benar-benar sangat panas ya. Kalau sama Nabi Daud itu cuma dipegang aja bisa meleleh tanpa memerlukan alat apapun. Terus kemudian dapat membuat baju besi yang disusukan dengan tenunan dan bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini pemakaiannya lebih bebas bergerak. Baju ini baju besi itu buat peperangan, buat melawan musuh Allah, dan salah satunya ini dianugerahkan merupakan mukjizat untuk Nabi Daud. Disebutkan juga dalam surat Saba ayat 10-11 dan Al-Anbiya ayat 21. Kemudian Nabi Daud adalah seorang nabi yang sangat amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama beliau
beribadah, sholat malam, dan berpuasa separuh tahun. Ada yang tahu berpuasa separuh tahun itu seperti apa? Puasanya Nabi Daud itu, misalkan hari ini Senin puasa, nanti besok Selasa tidak puasa, sehari nggak puasa. Kemudian pelajaran yang perlu dipetik, halaman 40 ya, pelajaran yang perlu dipetik dari Nabi Daud ini adalah menerima tadi apa? Kemudian salah satunya lagi ada gemar bertasbih kepada Allah. Terus menciptakan tadi baju apa? Besi. Gunanya untuk apa? Peperangan. Melawan musuh Allah. Kemudian Nabi Daud ini juga bersuara bagus. Beliau sering melantunkan tasbih, dan kemudian itu burung-burung itu ikut juga menyimak, itu juga bertasbih kepada Allah karena suara Nabi Daud itu bagus. Yang terakhir tadi kami dijelaskan tentang gemar Puasa. puasanya Nabi Daud seperti apa tadi yang dijelaskan? Sehari puasa, Sehari puasa. Dan ibu akan memperlihatkan video lagi. Mau nggak? Nabi Daud, tapi disimak ya, jangan ngomong sendiri. Lumayan durasinya. Ada yang kelihatan nggak? Ada yang nggak kelihatan? Mas Adam? Tidak lama setelah wafatnya Yusha bin Nun, pemimpin Bani Israel yang telah berhasil membawa kaumnya hidup dengan tenang di bumi Palestina, sedikit demi sedikit Bani Israel mulai menyimpang. Mereka mulai berani dan mendapat visi sehingga setelah mendapatkan perpecahan di antara mereka. Lalu Allah memunculkan Jalut, pemimpin yang zalim di tengah kehidupan mereka, pemimpin yang kejam lagi bengis. Siapa tadi raja yang zalim namanya? Siapa Mas Gus namanya? Raja yang zalim? Kalau raja yang beriman siapa namanya? Kelihatan nggak? Selamatkan diri kalian! Pasukan Jalut sedang menuju kemari! Selamatkan diri kalian! Pasukan Jalut sedang menuju kemari! Ayo, selamatkan diri kalian! Apa benar yang kau katakan tadi? Hah? Iya, benar. Aku melihatnya dari gerbang kampung kita. Aku bisa pastikan bahwa pasukan berkuda itu adalah bala tentara Jalut dan mereka sudah dekat. Cepat, sekarang kumpulkan semua orang-orang kampung. Ambil harta mereka. Kalau ada yang melawan, habisi dan bakar rumahnya. Cepat. Kasihan nggak kalau kayak gitu? Iya. Ini pasukannya tentara aja sudah kejam, apalagi rajanya kan rumahnya dibakar. Kalau nggak nyerahin hartanya, nggak punya harta, rumahnya dibakar sama tentaranya. Raja yang zalim siapa? Raja siapa? Mulai saat ini, Tuan Jarutlah pemimpin kalian Kelihatan yang nggak harus ada kalian taati. Dalam setiap bulan, kalian harus menyerahkan semua hasil panen dan hasil perniagaan kalian. Jangan sampai ada yang telat menyerahkannya. Apalagi sampai tidak menyerahkan. Hei, sedang apa kau? Hei, jangan lari! Aku ingatkan pada kalian semua, jangan coba-coba melawan Tuanku Jalut, kecuali kalian ingin mati. Dan kalau ada yang melawan, kami tidak akan segan-segan membumi hanguskan kampung ini. Pasukan, ayo pergi! Demikian hari-hari dipergantikan Bani Israel. Mereka lalui dengan bersabar.
sampai aku cincang dia. Mau lari kemana ke orang tua? Hah? Ampun, jangan bunuh aku, Tuhan. Rasakan ini. Tanganku. Ayo, keluar kau. Jangan jadi pengecut. Kau berani hadapi aku. Ya. Hei, pengecut. Ayo, cepat keluar. Kau berani hadapi aku. Dasar anak kecil kurang ajar. Rupanya kau yang telah menggangguku. Akan aku bunuh kau. Rasakan ini. Ya. Ini adalah sosok Rupanya kau hebat juga. ilustrasi dari Nabi Daud waktu masih muda. Beliau salah satu orang pemuda yang berani. Berani nggak kalau seorang pemuda melawan Kami tidak apa-apa. tentara yang sudah tua, gagah, Aku hanya hanya berusaha dengan saja, Kek. ketapel. Tapi yang menolong kakek adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuat. Perkenalkan, namaku Daud. Oh ya, kakek siapa? Dan dari mana? Namaku Gilan. Aku datang dari kampung sebelah, Nak. Lalu, laki-laki itu siapa? Dan mengapa dia mengejar-ngejar kakek? Ia adalah salah satu tentara Jalut. Aku lari dari kampung karena Jalut dan pasukannya menyerang kampung kami, Nak. Seluruh keluarga kami dibunuh mereka, dan rumah kami pun dimakannya. Wah, kasihan sekali. Kalau kakek tidak keberatan, ikutlah denganku. Mungkin saudara-saudaraku bisa membantu kakek. Kakek mau? Terima kasih, Nak. Kau baik sekali. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Mari, Kek. Iya. Pada masa itu, hidup pula Nabi Samuel, yang kemudian nasihatnya sangat diharapkan oleh para pemimpin Bani Israel. Materi yang Ibu sampaikan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tadi cerita tentang siapa? Nabi siapa? Kemudian mukjizatnya apa aja tadi? Menerima Kitab kitab Zabur Zabur. Kemudian gemar bertasbih. kepada Allah. Yang pagi dan sore itu beliau selalu bertasbih kepada Allah. Kemudian ada mukjizatnya lagi apa? Penciptaan. Nah, terus yang terakhir, yang sampai sekarang ini ada yang masih mengikuti puasanya Nabi Daud. Sekian materi yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ayo Mas Azam, disimak dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya nanti. Baca al-asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid
wabarakatuh.